Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kadun dalam sesi perkuliahan dasar organisasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang konstruksi organisasi menurut collaborative governance. Sebelum kita membahas tentang bagaimana konstruksi organisasi menurut governance, mari kita bahas dulu asal mula collaborative governance, yaitu pada dasarnya collaborative governance diawali dengan salah satu konsep good governance. Oleh karena konsep governance pada intinya sebenarnya ini merupakan bagian dari new public management. Apa itu good governance? Menurut Davis dan Canning 1993, governance menunjukkan pada bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintah berlangsung, yaitu menunjuk pada cakupan yang lebih luas, bukan hanya pemerintah saja atau public sector saja, tapi juga non pemerintah dan masyarakat, pemerintah saja atau masyarakat saja. Tapi memang minimal kalau good governance itu ada 3 pelaku di dalam pengelolaan negara ini, yaitu public sector, private sector, dan civil society minimal itu ya. Ini artinya interaksi ketiga aktor besar ini berkontribusi terhadap penciptaan kemampuan pengelolaan pemerintah atau negara. Sutrai dan Stoker 2009 mendefinisikan governance adalah tentang aturan main pembuatan keputusan kolektif dalam setting di mana terdapat pluralitas aktor-aktor dan organisasi-organisasi, di mana tidak ada sistem kendali formal yang mampu mendikte pola hubungan antara aktor-aktor dan organisasi-organisasi. Berdasarkan pada definisi Sutrai dan Stoker di atas, maka dapat disimpulkan bahwa governance memiliki 4 elemen utama. Pertama, elemen rule atau aturan main. Kedua, elemen kolektif. Ketiga, elemen pembuat keputusan. Dan keempat, bahwa tidak ada sistem kendali formal yang bisa mendikte pola kerjasama dan dampak yang diperoleh. Selanjutnya, di samping good governance, konsep yang mendasari atau konsep atau teori yang mendasari collaborative government adalah network government. Wacana collaborative government dimulai dari aliran jaringan, karena dalam jaringan menggambarkan relasi antar organisasi yang menekankan pada proses kerjasama 3 pilar governance: public sector, private sector, dan civil society. Bahkan jaringan menjadi salah satu dimensi yang menentukan keberhasilan collaborative governance, yang biasa disebut dengan istilah network governance. Dalam struktur jaringan tersebut bisa saja semua pihak berada pada posisi imbang, atau bisa saja satu pihak atau lebih pihak mengambil peran pemimpin. Menurut Poppan dan Keynes, dalam Munaf 2017, network government akan membentuk struktur jaringan dalam 3 bentuk, yaitu partisipan governance network, lead organization governance, dan network administration organization. Lantas apa sih hakikat dari collaborative governance? Dalam kaitannya membangun good governance, collaborative governance yang menonjolkan karakteristik proses kerjasama di antara ketiga pilarnya, network governance yang memberi penekanan pada jejaring yang harus dijalin untuk terwujudnya governance, partnership governance Moroni 2008 yang mengharuskan adanya kemitraan dalam jangka panjang, New Public Governance Osborne 2010 yang memberi tekanan pada kritik pada MPM, dan Stone Government of Harassment dan Carter ini 2004 yang mengkritik bahkan membantah konsep good governance. Keman mengklarifikasi konsep kolaborasi dalam model governance menjadi 3 bagian, yaitu self government, co-governance, dan hierarki governance. Jadi, konsep yang sangat penting dalam kooperatif itu ya di antaranya ada 3 ini, ada self governance, ada co-governance, dan hierarki governance. Bagian pertama dari self government mengacu pada kapasitas entitas sosial
untuk mengurus diri mereka secara otonom. Terangkum dalam 3 pemikiran, yaitu pertama S. Autopoiesis, yaitu sistem sosial yang menutup diri dari lingkungannya. Kedua, S. Actor constellation, yaitu proses dinamis yang terjadi antara aktor yang tidak hanya pemerintah tapi juga aktor swasta dan masyarakat. Ketiga, S. Pattern of interaction, lihat dari aspek interaksi pemerintah dalam seluruh tingkat agregasi masyarakat serta juga memberikan ruang bagi aktor integritas politik lainnya untuk mempengaruhi kapasitas pemerintahan. Apa sih signifikansinya kolaborasi? Secara empiris, kolaborasi dinilai cocok menjadi metode dalam penerapan sistem inovasi daerah. Secara konseptual, menurut Lasker, Weiss, dan Miller, kolaborasi telah menjadi instrumen penting bagi manajemen publik karena mampu mendorong para pemangku kepentingan yang berbeda untuk memahami perbedaan mereka dan mencapai tujuan bersama dan menggabungkan sumber daya manusia dan material. Jadi, signifikansi kolaboratif government itu satu, yang jelas supaya program proyek yang dikembangkan oleh pemerintah secara bersama dan menjadi milik bersama, sehingga akan terus walaupun proyeknya ditinggal oleh pemerintah akan terus menjaganya. Yang kedua, mendorong partisipasi semua pihak, terutama bukan hanya pemerintah saja yang bekerja, tapi juga swasta dan masyarakat juga bekerja, sehingga hasilnya juga bisa bermanfaat sama keluarga. Yang kedua, supaya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, yang sangat penting signifikansinya itu bahwa pada intinya kalau dilihat dari sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya material, itu pemerintah itu mengalami keterbatasan. Oleh karena keterbatas, maka sebenarnya sumber daya yang ada di masyarakat ataupun ada di swasta itu sebenarnya jauh lebih besar. Kalau tidak urun rembuk mereka, urun serta mereka di dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan yang hasilnya untuk kepentingan bersama, maka sangat sulit bagi kita mengharapkan hasil yang maksimal dan optimal. Oleh karena itu, kolaboratif ini bisa merangkum beberapa hal-hal yang lebih bermakna ketika kita melakukan pembangunan, terutama ketika bagaimana supaya pembangunan itu berkelanjutan, bagaimana supaya partisipasi itu meningkat, bagaimana supaya adanya sharing sumber daya gitu ya, itu akan lebih bermanfaat kalau menggunakan collaborative government. Menurut offline, kolaborasi antara pemangku kepentingan dapat memberikan solusi yang memadai untuk isu-isu kompleks seperti kesenjangan sosial. Bahkan Sullivan dan Scalzer menjelaskan konsep kolaborasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu berupa kontrak formal dan hukum antara organisasi, jaringan informal dalam hubungan individu berdasarkan kepercayaan dan timbal balik, dan yang ketiga, kemitraan terkait dengan jangka panjang, formal dan bersama konsensus pengambilan keputusan dan implementasi. Collaborative public management as a concept that describes the process of facilitating and operating a multi-organizational arrangement for solving problems that cannot be achieved easily by a single organization. Menurut Arganov, maka proses kolaborasi dilatar belakangi adanya ketergantungan terhadap pihak lain dari satu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang sulit dicapai secara mandiri. Ketergantungan seringkali disebabkan oleh kompleksitas pekerjaan, keterbatasan sumber daya, kemampuan organisasi dalam menyelesaikan suatu program. Collaboration takes place not only within this organization, but also between and among them. They require people to work together to plan, solve problems, and or make decisions before action be taken. Collaboration work when people from different organizations or unit with
in one organization. Produce something together through joint effort, resources, and decision making, and share ownership of the final product or service. Collaborative management is a concept that describes the process of facilitating and operating in multi-organization arrangement to solve problems that cannot be solved or solved easily by a single organization. Collaboration is a purposive relation designed to solve problems by creating or discovering a solution within a given set of constraints. Knowledge, time, money, competition, and computational wisdom. Lantas apa sih governance itu? Konsep collaborative governance terus mengalami penguatan secara konseptual seiring dengan semakin bertambah dan berkembangnya penelitian dan jurnal ilmiah yang mengembangkan konsep collaborative governance sebagai varian baru dari konsep governance. Hal ini ditunjukkan semakin komprehensif beberapa divisi yang dijelaskan oleh para ahli. Konsep collaborative governance yang sering digunakan pada umumnya oleh para peneliti yaitu dari Ansel dan Gass. Yang mendefinisikan collaborative governance adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Inti dari collaborative governance adalah pertama bahwa dia bersifat forum. Jadi forum ya, bukan organisasi yang formal tapi forum. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik. Jadi inisiasi terbentuknya forum tersebut adalah pemerintah. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik. Jadi bukan hanya dari sektor publik saja, tapi juga non-publik seperti perusahaan, LSM, atau maupun perorangan bahkan ya. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama. Dengan kata lain, forum ini berorientasi pada konsensus. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik. Horderi, Hartman, Hoffman, Stafford yang secara umum mendefinisikan bahwa collaborative governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Namun dalam definisi ini tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Hanya saja memang untuk sebuah kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak. The process and structure of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, level of government and or the public, private and civic sphere in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished. Collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilakukan oleh satu pihak saja. Substansi dari collaborative government tidak hanya sebuah pengaturan yang beberapa lembaga dalam sebuah kepentingan, tapi lebih pada proses yang bersifat transformatif dan berlaku pada jangka panjang.
ada model collaborative governance itu merujuk kepada Ansel dan Gas, terdiri dari 4 sistem dalam model Ansel dan Gas itu sebagai berikut, yaitu the model has 4 broad variable: 1 setting condition, 2 institutional system, 3 leadership and collaborative process. 4 sistem untuk mengukur kesuksesan collaborative governance. Pertama, collaborative process sebagai inti collaborative governance. Jadi inti dari collaborative governance itu prosesnya, yang di mana prosesnya tadi dipengaruhi 3 sistem yang lainnya, baik yang starting condition, institutional design, dan facilitative leadership atau leadership tadi. Keempat dimensi kolaboratif governance tersebut dianalisis dan dioperasionalkan sehingga diperoleh outcome collaborative governance. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Pertama ada starting condition. Starting condition itu berupa power resources knowledge asimetris. Ya, jadi pertama ini kekuatan yang memiliki kekuasaan, kewenangan, sumber daya, pengetahuan yang tidak sama antara satu dengan lain, ya. Itu ya yang paling utama, bahwa pemerintah memiliki kewenangan apa, lalu tidak memiliki sumber daya apa, tidak memiliki pengetahuan apa, sementara misalkan perguruan tinggi, lalu swasta memiliki sumber daya, memiliki pengetahuan apa, gitu ya. Nah, ini yang tidak sama semacam itu menyebabkan orang harus berkolaborasi. Ya, ini bedanya dengan kemitraan. Kalau kemitraan itu biasanya ada yang full power gitu ya, power resources knowledge-nya ngumpul di pemerintah gitu, atau ngumpul di perusahaan, lalu ada satu pihak lain yang tidak berdaya sama sekali gitu, maka diberilah power, resources, knowledge itu kepada masyarakat misalnya tertentu. Misalnya Telkom memiliki banyak duit, akhirnya dikasih sumbangan kepada para UMKM. Bahkan UMKM-nya tidak jelas itu ya. Maaf, bukan tidak jelas, tapi berbeda core bisnisnya dengan Telkom. Misalnya pengusaha Voyom, pengusaha tape gitu dikasih dana gitu. Nah, itu kemitraan gitu ya. Lalu yang selanjutnya ini juga yang membuat intensif untuk melakukan partisipasi kolaborasi itu adalah prehistory of cooperation or conflict initial trust level. Nah, ini biasanya juga sering sekali sama atau konflik yang terjadi gitu, atau instead for and constraint on participation. Nah, kondisi-kondisi semacam itu yang menyebabkan kondisi awal 3 pihak tadi, baik sektor publik atau pemerintah, sektor swasta atau civil society itu bekerja sama. Nah, ini lalu variabel lain itu adalah institutional design. Nah, institutional design itu ada participatory inclusiveness. Jadi bagaimana juga diharapkan terjadinya partisipasi aktif yang sifatnya terbuka. Lalu forum exclusiveness, clear ground rule, proses transparansi. Jadi ada tujuan yang ingin adil dan merata gitu ya. Ada aturan main yang jelas, ada proses yang sifatnya terbuka, transparan gitu ya, untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan konsisten yang dibuat. Lalu juga yang variabel yang ketiga itu adalah fasilitatif leadership, termasuk tujuannya pemberdayaan. Nah, semuanya ini 3 variabel ini untuk mendorong terjadinya proses kolaboratif yang sebagai suatu variabel yang sangat penting. Nah, pada proses kolaboratif ini ada beberapa hal yang harus dibangun. Pertama yaitu face-to-face dialog, pertama good faith negotiation. Jadi harus ketemu dulu lah face-to-face gitu, apa yang menjadi kelebihan kita masing-masing.
Lalu ada trust building. Nah, ini ada trust building. Jadi membangun kepercayaan dulu antara satu dengan yang lain. Apa yang tadi setelah ada start kondisi macam ini, harus membangun bahwa ada konsensus yang mau bekerjasama, ada keterbukaan, ada tujuan yang dihasilkan itu untuk kepentingan bersama. Lalu ada commitment to proses, baik itu mutual recognition of interdependency, jadi ada pengakuan yang sama, pengakuan sama atas saling ketergantungan antara pihak-pihak tadi. Share ownership of process. Nah, kemudian di dalam proses ini dibagikan secara bersama. Lalu openness to exploring mutual gains. Lalu ada share understanding, baik clear mission, common problem, definition, identification of common values, dan akhirnya ada intermediate outcome, small win, strategic plan, joint effect learning. Nah, semuanya akan menghasilkan nanti ya apa yang diinginkan dari masing-masing tujuan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program tertentu, sehingga bisa bermaksimal seperti yang ada di dalam tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Nah, gambar di atas menjelaskan bahwa proses kolaborasi dipengaruhi oleh starting condition, intentional design, facilitative leadership. Starting condition menjadi dasar bagi dua lebih sistem untuk melaksanakan kolaborasi. Kondisi awal yang memaksa sistem berkolaborasi antara lain adanya kesenjangan kekuasaan, sumber daya, pengetahuan, insentif atau kendala-kendala untuk berpartisipasi. Pada rancangan institusi ditetapkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi. Pimpinan bertugas melakukan mediasi dan memfasilitasi proses kolaboratif. Proses kolaboratif itu sendiri tidak linear, berulang atau berbentuk siklus. Kolaborasi pemerintah yang efektif menuntut komitmen bersama pada saat merancang strategi yang dapat memberdayakan kelompok lemah atau kurang beruntung. Apabila di antara pihak yang bermitra ada pertentangan pendapat, antagonis, maka kolaboratif pemerintahan tidak mungkin berhasil. Ada saling ketergantungan tingkat tinggi di antara stakeholder atau memiliki sistem langkah positif untuk memulihkan tingkat kepercayaan yang rendah. Menjaga keharmonisan dalam bermitra sangat penting supaya kemitraan dapat berlanjut dalam jangka waktu yang panjang atau berkelanjutan. Selama menjalani proses kemitraan atau kolaborasi, organisasi yang bekerjasama dapat bernegosiasi untuk memadukan harapan dan membangun komitmen pada kegiatan bersama. Partisipasi organisasi akan berlanjut atau komitmen yang saling menguntungkan apabila kegiatan bersama dilaksanakan timbal balik. Sebaliknya, jika tidak ada kolaborasi timbal balik, maka peserta akan menurunkan komitmen mereka dan mengakhiri sistem. Tampilan berorganisasi sangat penting dan menjadi penentu berkelanjutan program sistem kemitraan. Jika kedua belah pihak yang bekerjasama tidak ada kesalahan komunikasi, maka tidak ada sistem dari salah satu pihak untuk mengakhiri sistem. Nah, sekarang salah satu variabel yang penting di dalam governance itu adalah collaborative process. Bagaimana proses kolaboratif itu terjadi? Dimensi ini menggambarkan kolaborasi sebagai pengembangan secara bertahap. Proses kolaboratif merupakan sebuah siklus yang sering tampak bergantung pada pencapaian siklus yang baik antara berbagai dimensinya. Umpan balik dari kolaborasi mempengaruhi kolaborasi lebih lanjut. Hal ini bahkan sulit mengetahui dari mana untuk memulai proses kolaborasi. Namun karena komunikasi merupakan inti dari kolaborasi, maka Ansel dan Guss memulai dengan face-to-face dialog yang dijabarkan sebagai berikut. Face-to-face dialog, trust building, commitment to the process, share understanding, dan intermediate outcome. Starting condition, variable starting condition, dimensi ini sangat mempengaruhi proses kolaborasi berjalan baik atau tidak. Karena sistem kondisi awal dapat memfasilitasi atau menghambat sistem antar stakeholder dan antar sistem dan stakeholder. Ansel dan Guss mengilustrasikan dua titik awal yang berbeda di mana stakeholder memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan. Namun di sisi lain mereka memiliki visi bersama untuk apa yang mereka ingin capai melalui kolaborasi. Di sini akan terjadi situasi sulit bagi stakeholder karena pertentangan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama.
disebabkan tidak semua kepentingan bersama mengakomodir kepentingan pribadi. Untuk lebih komprehensif, Ansel and Guest menjabarkan menjadi beberapa sistem, yaitu power and resources, incentive to participative, prehistory of antagonism and cooperation, facilitative leadership, konsensus dan partisipasi menjadi syarat mutlak governance. Namun tanpa adanya kepemimpinan yang memfasilitasi unsur-unsur lain untuk sedia beroperasi dan bermusyawarah akan sulit untuk bergerak. Ansel and Guest berpendapat pimpinan memiliki peranan yang penting untuk membawa stakeholder bersama-sama ke dalam forum dan membuat mereka untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif dengan para pemimpin untuk menghasilkan konsensus. Sebagaimana dikutip oleh Ansel and Guest, pemimpinan fasilitatif berkaitan pertama, fasilitator berperan untuk memastikan integritas dalam membangun sistem. Mediasi meningkatkan peran dari pihak ketiga dalam merinci substansi dari negosiasi tersebut. Sistem terjadi ketidakefektifan pemangku kepentingan dalam menjalankan kolaborasi. Kedua, kesuksesan kolaborasi dapat menggunakan para pemimpin yang tidak tunggal secara formal atau informal, karena tidak hanya mengandalkan kapasitas satu pemimpin. Institutional design. Proses kolaborasi juga dipengaruhi oleh dimensi institutional design atau desain kelembahan. Ansel desain kelembagaan ini ya, bukan kelembagaan. Ansel and Guest ini menjelaskan desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk kolaborasi. Aturan yang disepakati untuk dijalankan berdasarkan pada sistem antar stakeholder. Namun yang menjadi masalah yang paling mendasar adalah mengenai akses kepada proses kolaboratif itu sendiri. Proses kolaborasi menekankan bahwa proses harus terbuka dan inklusif. Sementara aturan dasar yang dibuat oleh pemerintah selaku mediator dan penggerak perlu dipahami substansinya oleh stakeholder. Karena pada akhirnya desain kelembagaan harus memperhatikan tenggat waktu dan ruang berkolaborasi. Untuk menjelaskan dimensi ini terdapat 3 aspek institutional design, yaitu participatory inclusiveness, forum exclusiveness, and clear code rules and process transparency. Lantas bagaimana konstruksi organisasi menurut collaborative governance? Konstruksi organisasi menurut collaborative governance didasarkan pada desain kelembagaan collaborative governance, yaitu aturan didasarkan pada konsensus antar stakeholder. Proses kolaborasi menekankan konsensus, keterbukaan, dan inklusivitas di mana pemerintah sebagai mediator dan penggerak. Konstruksi organisasi lebih bersifat forum dengan masing-masing pihak setara, adil, dan merata. Struktur organisasi collaborative governance dapat berbentuk ad hoc, jaringan, atau virtual. Oleh karena itu, unsur penting dalam mendesain organisasi baik pembagian kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, atau rentang manajemen, model pengambilan keputusan, dan formalisasi sangat tergantung pada struktur organisasinya. Apakah bentuk ad hoc, jaringan, atau virtual? Jika struktur organisasi ad hoc, pembagian kerja merujuk pada kesepakatan bersama. Seseorang mau mengerjakan apa yang berdasarkan bidang pekerjaan yang mau diselesaikan. Akan tetapi pada umumnya ada penanggung jawab, penasehat, ketua, sekretaris, bendahara bidang atau seksi, dan anggota. Bidang atau seksi ini disesuaikan dengan tugas yang mau dikerjakan. Departementalisasi disesuaikan dengan pekerjaan yang sedang dijalankan. Misalnya dalam pembuatan peraturan daerah, maka terdapat bidang yang menangani hukum, bidang pemerintahan atau administrasi negara, dan bidang penyelenggaraan haji apabila perda tersebut tentang penyelenggaraan haji. Perbedaan ad hoc dengan virtual adalah dalam hal asal-usul keanggotaan dalam struktur organisasi. Jika ad hoc, meskipun anggotanya merupakan perseorangan, tetapi anggota itu diajukan oleh organisasi yang menaungi perseorangan tersebut. Hal ini berbeda dengan struktur organisasi virtual, bersifat perseorangan, tidak dikirim oleh organisasi. Rantai komando dari penanggung jawab ke ketua, sekretaris, ketua bidang, seksi, dan anggota. Tentang kendali, penanggung jawab mengawasi ketua, ketua mengawasi sekretaris,
dan ketua bidang atau seksi. Ketua bidang seksi mengawasi anggota bidang atau seksi. Model pengambilan keputusan desentralisasi. Jadi semuanya sentralisasi karena biasanya ad hoc itu sangat kecil. Formulasi merujuk kepada kelembagaannya, apakah publik atau non publik. Kalau publik berarti peraturan undangan. Apabila non publik maka bentuknya ADART. Pembagian kerja dalam struktur jaringan berdasarkan basis produk dari masing-masing lembaga atau organisasi atau perusahaan. Informasi juga berdasarkan basis produk dari masing-masing lembaga atau organisasi. Misalnya kalau perguruan tinggi maka dapat menjadi konsultan manajemen, pembuat aplikasi, perancang model, atau suatu perusahaan dapat berupa asistensi produk, jasa atau dana atau tenaga. Kalau komunitas dapat berupa asistensi tenaga atau dana. Rantai komando dalam collaborative governance berdasarkan MOU atau kontrak kerja, sedangkan di masing-masing organisasi sendiri tergantung struktur organisasi masing-masing. Jadi kalau dia lini dan staff ya berarti model rantai komando ya seperti lini dan staff. Kalau fungsional ya fungsional, kalau metrik gitu. Demikian juga rentang kendali tidak berbeda jauh dengan rantai komando. Dalam organisasi kolaboratif maka sesuai dengan konsensus dalam MOU atau kontrak. Sedangkan dalam organisasi masing-masing rentang kendali sesuai dengan struktur organisasi masing-masing. Model pengambilan keputusan dalam hal kebijakan dan teknis bersifat sentralisasi. Formalisasi mengacu kepada MOU atau pekerjaan. Dalam struktur organisasi pula tidak berbeda jauh dengan ad hoc. Perbedaannya pada para anggotanya dalam struktur bersifat perseorangan, formalisasi dalam bentuk kontrak kerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang konstruksi organisasi menurut corporate governance. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.